Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. معاشر الأخوة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita pada kesempatan sore hari ini dengan izin Allah dan taufiknya melanjutkan pembahasan kita selesai dari bab sifat yang telah kita bahas. Mudah-mudahan akan bisa memberikan pengertian kepada kita dari dua bab yang telah kita bahas, babul makharij dan babus sifat. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang sudah kita bahas terkait dengan sifatul huruf ini, maka bisa kemudian kita menyimpulkan bahwa minimalnya masing-masing setiap huruf itu memiliki 5 sifat. Itu minimal dari 10 sifat mutabaddah yang telah kita bahas. Kemudian ditambah dengan sifat mustaqillah yang ada pada beberapa huruf, kekhususan pada beberapa huruf. Kemudian juga dengan memahami sifat-sifat huruf ini juga kita bisa lebih mengenal sifat-sifat huruf dari sisi kuat dan lemahnya, khususnya ketika kita mengenal dari isti'la dan istifal, kemudian itsbat dan infitah. Yang ini, dua sifat ini yang melahirkan kepada kuat dan lemahnya, di mana dari sifat istifal adalah melahirkan sifat tartib atau muraqqaq pada huruf itu sendiri, dan dengan sifat isti'la akan melahirkan sifat yang mufakhamah atau sifat tafkhim ya, pada 7 huruf yang sudah kita bahas. Demikian pula dengan sifat infitah dan itsbaq yang ada pada 4 huruf. Ini merupakan huruf-huruf yang kuat. Kemudian dari apa yang sudah kita bahas juga bahwa huruf mad tidak disebutkan di sini memiliki sifat tarqiq ataupun juga tafkhim. Dari 3 huruf yang pertama kita bahas, huruf jawfiyah ini tidak memiliki sifat tarqiq ataupun tafkhim secara tersendiri, namun disifati tafkhim ataupun tarqiq adalah melihat kepada huruf yang sebelumnya. Jika huruf yang sebelumnya itu huruf-huruf mustafilah, maka sifatnya adalah muraqqaqah. Namun demikian jika sebelumnya adalah huruf-huruf yang musta'liyah, maka sifatnya adalah mufakhamah. Ini pada huruf mad. Jadi tidak secara zatiyah huruf itu sendiri memiliki sifat tarqiq ataupun tafkhim, tapi mengikuti kepada huruf sebelumnya. Dan juga dari apa yang sudah kita bahas, bahwa sebagian huruf ini
ada kesamaan dalam beberapa sifat dengan sebagian huruf yang lain. Seperti misalkan antara ta dengan ka, banyak kesamaan. Dan bahkan keduanya ini, antara ka dan ta, memiliki sifat yang sama dalam semua sifatnya. Namun demikian berbeda dalam makhrajnya, di mana ta adalah satu makhraj dengan ta dan dal, sementara kaf adalah dengan qaf, sama-sama dari pangkal lidah, hanya di bawah makhrajnya qaf sedikit. Demikian pula kalau kemudian kita cermati huruf sa, ha, dan ha juga memiliki banyak kesamaan. Demikian pula pada jim dan dal, mim dan nun, ini juga banyak kesamaan. Demikian pula pada waw dan ya yang berharokat. Waw dan ya yang berharokat. Ini kalau kemudian kita cermati dari sifat-sifat yang sudah kita bahas ini, maka banyak kesamaan. Namun untuk kemudian dibedakan dengan makharijnya, dari tempat keluarnya. Maka ikhwanafiddin rahimani wa rahimakumullah, dari sini untuk lebih kemudian kita mendetailkan dan tentunya akan lebih lebih mapan lagi dalam kajian kita manakala tentunya diteruskan, ya. Diteruskan dengan talaqqinya. Karena sekali lagi yang namanya bacaan Al-Quran ini tidak bisa kemudian otodidak, itu tidak bisa. Butuh kepada talaqqi. Dan untuk talaqqi juga dibutuhkan kepada kesabaran, ya. Dibutuhkan kepada ketelatenan pada orang-orang yang tentunya mapan dalam babnya ini. Karena itu, sebagaimana di awal sudah kita bahas bahwasanya Al-Qur'anul Karim qira'atan wa ma'nan ini adalah mutalaqqan min indillah subhanahu wa ta'ala, adalah talaqqi dari Allah subhanahu wa ta'ala pada malaikat Jibril, kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menyampaikannya kepada para sahabat dan terus sampai kepada kita ghaddan tariyah, ya, tetap dalam keadaan segar, tetap dalam keadaan sebagaimana turunnya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Mujazari rahimahullahu taala nanti di bab berikutnya, di bab tajwid ini. Maka walhamdulillah sampai kepada kita ini merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang abadi dan bisa kita saksikan, bisa kita rasakan, dan juga bisa kita nikmati akan keindahan Al-Qur'anul Karim, keindahan sastranya, keindahan juga kemantapan isi kandungannya, dan juga menunjukkan kemuliaan daripada Al-Qur'anul Karim ini sendiri, di mana dibawa oleh Rasul-Rasul Allah yang pilihan dari malaikat, demikian pula dari manusia, adalah yang terpilih atau yang terbaik di antara mereka. Maka ini warisan yang mesti kita syukuri dan kita nikmati. Sekali lagi dibutuhkan kepada kesabaran satu persatu, dari mulai Fatihah dan seterusnya, pada tentunya sesuai dengan apa yang mampu untuk kemudian kita mengkajinya.
Karena sekali lagi untuk talaqi ini juga dibutuhkan kepada ketelatenan dan kesabaran. Apalagi untuk sekarang ini mungkin sedikit ya orang yang khususnya di kalangan kita ya, di kalangan ahlus sunnah ini sedikit yang perhatian dengan masalah-masalah ini. Maka menjadi perhatian bagi kita untuk kita lebih dibandingkan sebagaimana dulu kemarin di awal muqaddimah kita bahas betapa mereka-mereka yang prinsip manhajnya dan juga akidahnya, demikian pula juga perilakunya seperti itu, tapi perhatiannya kepada Al-Quran itu lebih. Maka sekali lagi kita adalah lebih berhak untuk perhatian dengan Al-Quran dari yang lainnya. Nahnu aula bil Qur'ani, kita lebih berhak dengan Al-Quran ini ya, dengan prinsip yang telah kita pahami, maka tentunya adalah lebih baik untuk kita kemudian meneladani sebagaimana apa yang datang kepada kita. Baik, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka untuk talaqi ini pun juga sekali lagi dibutuhkan pada kesabaran ya. Dan mungkin sedikit faedah bahwa saya ketika mendapatkan menyelesaikan riwayat ini pun juga, riwayat Hafs pun juga sampai 4 bulan. Dan ini setiap hari. 4 bulan dalam keadaan setiap hari. Dari ba'da subuh, juga terkadang sebelum zuhur atau sebelum asar. Ini seringnya. Kemudian kalau ada kesempatan adalah ba'da asar, karena yang paling banyak longgar itu sebelum zuhur dan sebelum asar. Dan kalau ba'da subuh di awal. Kalau dapat giliran yang awal-awal, bacanya agak lumayan ya. Jadi kalau yang buntut sudah 10 ke bawah, ini mesti paling 1-2 ayat saja sudah dihentikan. Dan itu setiap hari ya, untuk bisa menyelesaikan, karena banyaknya yang juga belajar ini. Maka terkadang jauh ya dari Jamiah ke Masjid Nabawi, dan meruput sudah ya, artinya pagi-pagi buta sudah, sebelum subuh itu sudah keluar. Kadang-kadang ketika gila juga dari jam 3 sebelum pintu Masjid Nabawi dibuka, ini sudah jaga pintu dulu. Ini juga sering juga seperti itu, agar kalau membaca pertama itu ya dapat lumayan. Ini dapat lumayan untuk bisa cepat selesai. Maka sekali lagi dibutuhkan pada kesabaran. Namanya baca Al-Quran, bagaimana kemarin kita singgung dari kisahnya Ibnu Ayyash rahimahullah taala, yang hanya 1-5 ayat saja dalam satu hari. Ini sekali lagi dibutuhkan pada kesabaran untuk bisa baik. Terus sekali lagi adalah sesuai dengan apa yang jelas. Mari kita bersama-sama untuk lebih banyak perhatian dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada bab berikutnya, di bab tajwid. Jadi apa yang dibahas oleh Ibnu Jazari rahimahullah taala. Qala an-nazim rahimahullah taala, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim, man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Mestinya tajwid ini di bagian yang pertama ya. Di bagian pertama, sekarang baru beliau mendefinisikan tentang tajwid. Tapi ini di bagian yang ketiga. Wallahu ta'ala alam, karena kembali kepada apa yang disyaratkan oleh Imam Syatibi, sahib Syatibiyah, yang menjelaskan bahasanya mestinya bahwa beliau katakan bab makharij dan sifat ini lebih didahulukan dari yang lainnya. Barangkali karena itu, wallahu ta'ala alam, baru kemudian beliau menjelaskan tentang tajwid. Karena tajwid ini pun juga hanya sekedar definisi saja ya. Beliau katakan qala wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim. Dan membaca Al-Qur'an dengan tajwid, mengambil dengan tajwid, membaca Al-Qur'an dengan tajwid
hatmun lazimu, mutahattim, sesuatu yang wajib dan harus. Ya. Man lam yujawwidil Qur'ana asimu. Siapa yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an, maka dia berdosa. Ini kan. Mengerikan kan ini, ya. Man lam yujawwidil Qur'ana asimu. Ini tajwid yang kemarin sudah kita bahas. Apa itu makna? Tajwid adalah tahsin. Itu tahsin al-huruf. Ini juga tahsin as-saut. Namanya tajwid itu adalah membaguskan. Ini sesuatu yang kurang bagus menjadi bagus, yang sudah bagus menjadi lebih bagus. Ini mana tajwid. Jawwada yujawwidu tajwidan. Ini manakala dibaguskan, dan ini kemudian sekarang ini lebih dipopulerkan dengan istilah tahsin, ya. Istilah tahsin yang mempopulerkan banyak dari orang-orang harakiyin sebenarnya, ya. Orang-orang harakiyin banyak mempopulerkan ini pun juga di sini saja, ya. Di sini saja di Indonesia pada khususnya, ya. Dipopulerkan dengan istilah tahsin. Padahal tahsin ini kemarin sudah kita singgung adalah min ma'ani at-tajwid. Di antara makna tajwid ini. Ini tajwid wal akhdhu bit tajwid. Dan tajwid, dan beliau akan jelaskan pada kita di bab ini. yakni i'ta'ul hurufi haqqaha, kita memberikan huruf-huruf itu dengan haknya dalam pengucapan dengan sesempurna mungkin, ya. Dalam pengucapan huruf-huruf hijaiyah ini sesempurna mungkin dengan memberikan makhraj dan sifat sebagaimana mestinya. Demikian pula dengan sifat-sifat yang terlahir dari sifat yang sudah ada, ya. Demikian pula dengan tahsin as-shaut, ya. Tilawah, ini membaguskan suaranya dalam membaca semaksimal mungkin, ya. Dan ini sekali lagi juga butuh kepada latihan membaguskan suara. Yang namanya suara juga bisa diatur, ya. Bisa diupayakan, bisa diupayakan. Manakala ya tentunya semakin bagus suaranya dalam bacaan Al-Quran, tentunya semakin indah dan akan semakin kita bisa tadabbur sebagaimana kemarin kita singgung, agar bisa al-ada al-Qur'ani, ya, bisa membacanya itu dengan penuh tadabbur. Karena membaca Al-Quran sekali lagi bukan semata-mata bagusnya suara, bukan semata-mata naik turunnya nada itu sendiri, tapi nada itu sendiri tidak diukur dengan maqamat yang dikenal banyak orang, tapi naik turunnya suara itu adalah kembali kepada ma'ani yang ada, kepada ma'ani dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Kapan itu menunjukkan perintah, kapan itu menunjukkan satu hal yang larangan, atau kemudian isyarat, atau menunjukkan kisah-kisah orang-orang yang kurang ajar dan seperti itu, maka naik turunnya seperti itu, ya. Seperti misalkan kalau kemudian kita membaca pada ayat-ayat yang itu merupakan perkataan atau mensifati kepada Allah Subhanahu wa taala sifat yang kurang baik, maka tidak layak untuk kemudian diangkat suara kita, ya. Ini direndahkan, ya. Seperti perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahasanya yadullahi maghlulah, misalkan, ya, yadullah maghlulah. Maka ketika pada ayat ini direndahkan, tapi ketika kepada mereka langsung ghullat aydihim, ya, walu'inu bima qalu, ini diangkat sebagai teguran keras, ya. Maka seperti itu, dan nada naik turunnya suara ini sangat tergantung kepada kepada ma'ani.
Bagaimana juga dalam surat Al-Fatihah misalkan, di mana surat Al-Fatihah terbagi dalam 3 komposisi ya. Pertama ta'zim ya. Ini memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua takrir, menetapkan. Pada lafaz iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, ini takrir. Dan kemudian yang ketiganya adalah doa. Berdoa. Nah, kemudian juga berbeda ya. Antara ta'zim, kemudian takrir ketika menetapkan, ikrar, ikrarkan tegas ya. Kemudian doa ini adalah dengan merendah atau dengan istilahnya dengan penuh kesungguhan ya. Ini suara ya, dari naik turunnya suara itu adalah penting untuk kemudian kaitannya dengan masalah ma'ani. Karena itu sangat terkait erat dengan masalah bahasanya. Tentu juga pentingnya untuk kita juga belajar bahasa Arab. Ya minimalnya sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, apa yang kita baca dalam salat kita pahami. Beliau mengatakan, Imam Syafi'i rahimahullah taala dinukil oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Iqtida'us Shiratal Mustaqim, Mukhalafat Ashabil Jahim, beliau mengatakan wajibnya belajar bahasa Arab. Minimalnya bisa memahami apa yang dibacanya dalam salat. Di bacaan-bacaan yang dibaca dalam salat ini bisa dipahami, itu minimal. Ya, kalau kemudian misalkan surat-surat pendek yang sering kita baca, ya minimalnya itu juga kita pahami. Sebab tentunya dalam salat itu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memahami apa yang kita baca, tentunya ini akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi bahasa Arab ini merupakan alat ya. Dengan itu kita bisa mengenal Islam lebih dalam lagi. Merupakan alat untuk kita mengenal agama ini. Jadi salah kalau kemudian kemudian kita menggampangkan, karena sebagian ada mengatakan belajar bahasa Arab enggak usah dalam-dalam, nanti akan begini. Ya, kita ambilnya setelah kita tahu prinsip ya, tahu manhaj. Ini belajar bahasa Arab memang merupakan satu kebutuhan ya. Karena disitulah ilmu ya. Disitulah ilmu ya. Kita bisa mengerti memahami Al-Quran Al-Karim, ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah adalah kuncinya ada pada bahasa Arab. Dan sekali lagi bagaimana mari kita singgung bahwa ahli al-ada, ahli qiraat semuanya adalah ahli lughah. Dan para ulama juga kita lihat piawai sekali dalam bahasanya. Para ulama kita, ulama besar, Syekhul Islam Taimiyah, meskipun orang-orang ajam ya pada asalnya, orang-orang ajam, tapi mereka sangat luar biasa ya, dalam masalah-masalah, dalam khususnya dalam masalah bahasa ini ya. Yang kita lihat orang-orang ajam, bahkan yang banyak kemudian menjadi ulama ini juga dari ajam ini juga tidak sedikit kalau kemudian kita kita kaji dari biografi mereka. Dan ini perhatian mereka kepada bahasa Arab. Dan cukup bagi kita dari banyak yang sudah diteladankan oleh para ulama kita. Dan hampir kebanyakan mereka juga punya ciri khas. Para ulama biasanya pertama mereka menulis masalah akidah, itu mereka tulis. Ada risalah mustaqillah dalam masalah akidah. Yang kedua juga dalam masalah imma dalam masalah ilmu atau dalam masalah qiraat ya. Hatta Syekh Albani rahimahullahu taala juga belum memiliki risalah fil qiraah. Hanya belum matbu', masih berupa tulisan beliau, masih belum makhtub ya. Ada di perpustakaan Jami'ah Islamiyah ini. Ada itu. Dan beliau sebutkan dalam ceramahnya ada risalah fil qiraah. Dan banyak, dan kita lihat juga
para ulama kita sebelumnya pun juga Syekhul Islam juga sering banyak menyinggung, meskipun bukan khususnya masalah itu, tapi juga menunjukkan perhatian mereka dalam masalah ini. Ibnu Katsir, bahkan tadi saya masuk perpustakaan juga kaget ada tulisannya Syekh Izzat Da'ash ini yang mentahqiq Sunan Abu Dawud, dan itu merupakan cetakan yang paling mu'tamad adalah tahqiqannya beliau. Ternyata juga punya risalah dalam tajwid ini, dalam Fannut Tajwid ini. Judulnya tadi Fannut Tajwid. Ini subhanallah. Jadi menunjukkan para ulama pun juga sangat perhatian dengan masalah ini, ya. Dan ini layak bagi kita untuk kita meneladani kepada mereka. Tentunya juga sesuai dengan kemampuan. Alhamdulillah sekarang juga mutawafir. Ini demikian gampangnya untuk kita mendapatkan ilmu. Baik. Ini beliau kembali pada masalah dari bab tajwid ini. Qala wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim. Dan sekali lagi belajar tajwid ini tiada lain, tujuannya adalah an-nutqu bi kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala ahsanis surah. Tujuan dari kita belajar tajwid adalah an-nutqu bi kalamillah, mengucapkan kalamullah ala ahsanis surah, dengan cara yang paling baik, dan juga dengan kaidah yang paling sempurna, tentunya sesuai dengan kemampuan, dalam rangka merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil qur'ana tartila. Warattilil qur'an, bacalah Al-Qur'an, tartilkan Al-Qur'an dengan sebenar-benar tartil. Dan kemarin sudah kita singgung makna tartil adalah apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Membaguskan huruf dan mengenal pada waqaf. Dan tartil ini juga tajwid. Tajwid adalah tahsin. Warattilil Qur'ana tartila, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan dengan mengatakan warattilil Qur'an, tapi ditambah dengan tartila, ditaukid, dikuatkan, menunjukkan perintah yang sangat untuk kita membaca Al-Qur'an itu dengan baik, ya. Maka tujuan kita dalam belajar tajwid adalah untuk itu, agar kita membaca Al-Qur'an itu bisa lebih baik, ya. Meskipun awalnya terbata-bata dan seterusnya, ini tidak menutup kemungkinan. Dan itu kita semua pasti akan merasakan seperti itu. Awalnya ini juga seperti itu, dan kemudian bisa berkembang dan berkembang, ya. Ini manakala kita kemudian mengkaji, insya Allah akan terus lebih baik, dan latihan, ya. Ini insya Allah akan lebih baik. Dibutuhkan pada latihan, dan sekali lagi tidak bisa sebentar. Ini. Dan itu pengalaman diri saya sendiri, dan juga pengalaman ketika bimbing santri pun juga seperti itu. Awalnya masih seperti itu. Jadi terus kemudian nampaknya ini juga mau berkembang. Dan ketika berikutnya ada perubahan. Ingatkan demikian banyak perubahan. Baik dari sisi adabnya dalam melafazkan huruf-huruf hijaiyah itu sendiri, demikian pula dari sisi sautnya, dari sisi suaranya. Mulai baik, dan seperti ini butuh kepada latihan, dan butuh kepada waktu. Maka ini sekali lagi tujuan pokok kita dalam belajar tajwid adalah agar kita membaca Al-Quran itu dengan ala ahsanis surah, dengan cara yang paling baik, dan juga dengan cara yang paling fasih, sebagaimana dikatakan Ibnu Jazari, liyalfidhu bi ashahil lughat, agar bisa melafazkan dengan bahasa yang paling fasih. Dan kalau sudah fasih, ini tidak akan dikenal. Itu Betawi, itu Sunda, itu Banyumas, itu Sorong, nggak akan dikenal, ya. Oh, ini bacaannya mesti. Maka ini seorang yang ahli dalam Al-Quran, dalam baca Al-Quran, tidak akan bisa dikenali. Ini dari mana? Ini tandanya baca Al-Quran itu sudah bagus, itu tidak akan bisa dikenali, ya. Tapi kalau masih dikenali, ya ini berarti masih gaya Banyumasan, ya.
atau ya seperti itu. Karena sekali lagi logat ya, logat kita itu terlalu banyak ya, dan banyak yang terbawa kepada kalau sekedar logat dalam bicara nggak ada masalah, tapi sering terbawa dalam bacaan Al-Quran. Nah, ini yang tentunya tidak benar seperti itu ya. Yang logat atau logat, tapi jangan kemudian dibawa-bawa kepada bacaan Al-Quran, karena bacaan adalah bahasa yang satu, bilisanin arabiyyin mubin ya, dengan lisanul Arab yang jelas. Maka bagaimana kita dengan lisanul Arab ini yang sampai kepada kita dengan mutawatir, dengan riwayat yang Masya Allah, bagaimana lisanul Arab mengisahkan banyak kepada kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari tujuan kita belajar tajwid adalah menjaga lisan dari lahan dalam baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hifdzul lisani 'anil lahan fi kitabillah Subhanahu wa taala. Menjaga lisan dari lahan. Namanya lahan ini artinya menyimpang ya. Inhiraf. Yani berbuat kesalahan dalam membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yani berpaling dari kebenaran. Dan lahan ini tiada lain kenapa terjadi lahan, ini banyak sebabnya. Dan di antara sebab yang paling besar adalah karena logat-logat tadi. Logat-logat itu yang kemudian membawa kepada lahan. Dan juga yang kedua, kurangnya pembelajaran. Maka kemudian terjadi lahan adalah karena kurang pembelajaran ini. Maka dengan mengkaji ini akan minimalnya kita selamat dari itu ya. Dan lahan ini ada lahan terbagi menjadi dua, ada lahan jali dan lahan khafi ya. Yang pertama lahan jali. Lahan jali ini jadi kesalahan yang jelas. Lahan jali ini bisa diketahui oleh orang yang meskipun tidak takhassus dalam dalam tajwid atau dalam qiraat, ini bisa diketahui, oh ini bacaannya enggak baik, oh ini bacanya salah. Awamul muslimin pun juga akan bisa paham dari mengganti huruf dengan huruf yang lain. Ini juga masuk dalam lahan jali. Tabdilu harf bi harf. Ini dikatakan oleh Syekhul Islam dengan istilahnya al-altub. Ini tabdilu harf bi harf. Mengganti huruf dengan huruf yang lainnya. Ini adalah lahan jali. Kemudian juga mengganti harokat yang fathah jadi dhamma atau yang sukun berharokat dan misalnya, maka ini juga masuk dalam kategori lahan jali. Maka di sini khususnya bagi yang menghafal Al-Quran, ini penting dari awal menghafalnya itu harus betul-betul dicermati. Karena kalau ya, terjadi kesalahan, ini kesalahan akan selamanya, sulit untuk diperbaiki ya. Khususnya dalam menghafal. Ketika awal menghafalnya begitu, ternyata ketika talaqi atau ketika tasmi' atau kemudian salah, ini kesalahan itu kadang karena sudah istilahnya sudah ngilap ya. Sudah ada di lidah harokat itu ya. Ini agak berat. Maka ini juga satu hal yang mesti diperhatikan. Dan ini lahan jali pada hal ini biasanya terjadi pada kurang cermatnya ketika awal membacanya ya. Dan ini masuk dalam kategori lahan jali, tahrikus sakin wa iskan mutaharrik ya, mensukunkan yang berharokat atau sebaliknya ya. Kemudian juga isba'ul harakah ya, mengenyangkan harokat, artinya melebihkan dalam mengucapkan harokat ini sampai kemudian mendatangkan mad misalkan, mendatangkan mad, dan ini juga sering kadang kurang disadari ya, berlebihan. Ini banyak khususnya yang kurang perhatian dalam masalah ini sering ya.
imam-imam di masjid-masjid banyak yang seperti itu. Kadang juga kaitan dengan ini masuk dalam kategori lahan yang jadi, yang bukan mad dibaca mad, yang mad malah dipendekkan. Nah, seperti itu ini juga suatu hal yang jelas. Yang menghilangkan mad dan sebaliknya ini juga masuk dalam kategori, atau juga takhfif al-musyaddad, ya, yang tasydid dibaca takhfif, atau yang takhfif dibaca tasydid misalkan. Dan juga satu hal yang sangat jelas masuk dalam kategori lahan yang jadi. Yang ini tentunya akan merusak kepada mabna al-kalimah, ya. Dan kalau merusak kepada mabna al-kalimah, tentunya merusak kepada makna al-kalimah. Merusak kepada mabna dan artinya kepada asal daripada kalimat itu sendiri akan rusak. Dan kemudian kalau rusak itu ujungnya adalah rusak maknanya. Allah Taala ini juga dibutuhkan kepada ketelitian. Ini yang pertama. Yang kedua adalah lahan khafi. Dan lahan khafi ini terkait dengan ahkam tajwid. Ini lahan-lahan yang banyak terkait dengan ahkam tajwid. Dari misalkan mengidghamkan yang tidak layak untuk diidghamkan, menggunakan yang tidak layak untuk digunakan, atau mengizharkan yang idgham dan seperti itu, ya. Yang misalnya ini, atau juga seperti kemarin sudah kita singgung, mentarqiq yang mentafkhim yang semestinya dibaca tarqiq, ya. Ini masuk dalam kategori lahan khafi, ya. Dan ini tidak akan bisa dikenali, tidak akan bisa dipahami kecuali orang-orang yang mengkhususkan masalah ini. Artinya perhatian dengan masalah tajwid ini. Meskipun dalam hal ini tidak mengurangi kepada maknanya, namun ini juga merupakan satu kesalahan. Demikian pula dalam kaitannya dengan masalah waqaf wal ibtida, waqafnya dan atau khususnya pada ibtidanya, ketika mengawali bacaan atau ketika melanjutkan bacaan itu tidak pas, ya. Tidak pas, maka ini juga masuk dalam kategori lahan, ya. Ini. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini yang kemudian dikatakan oleh beliau, dikatakan man lam yujawwidil Qur'ana asimu. Bagi yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an adalah asim, berdosa. Nah, tentunya makna dosa di sini dijelaskan oleh Muda Ali Al-Qarri bahwa yang dimasukkan dosa ini manakala mengarah kepada hal-hal yang seperti kemarin sudah kita singgung pada di sini pada waqaf-waqaf yang di antaranya pada waqaf-waqaf yang yang tidak sesuai, ya. Meskipun itu dari sisi tarkibnya adalah pas, ya. Artinya dari susunan mubtada khabarnya atau susunan fi'il fa'il maf'ulnya itu juga pas, ya. Maka namun dari sisi maknanya itu merupakan misalkan mensifati Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang tidak baik, maka di sini harus mengawali dari sebelumnya. Seperti kemarin kita contohkan adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kisahnya orang-orang Yahudi. Laqad sami'a Allahu qawla allati qala alladziina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Dan kemudian misalkan waqaf, laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu, waqaf di sini. Ini kan sudah pas sebenarnya. Inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya, ya. Ini dari susunan tarkibnya pas, ya. Susunan tarkib kalimat sesuai, tapi ini dari sisi maknanya adalah qabih kan, ya. Masih dalam kategori makna yang sangat qabih, dan ini kurang ajar, ya. Karena menafikan qailnya. Nah, sini menghilangkan qailnya, maka di sini harus diulangi dari depan, ya. Harus yang bagus adalah sampai
diselesaikan. Laqad sami'a Allahu qawlan ladzina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Dan pada ayat-ayat seperti ini juga direndahkan, jangan diangkat. Jangan diangkat suara kita. Enggak layak seperti ini kemudian untuk dijelaskan. Atau juga seperti pada ayat-ayat yang menantang, tantangan orang-orang kafir agar didatangkan hukuman pada mereka, seperti di surat Al-Anfal misalkan, ya. Ketika dibacakan kepada mereka ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan qala asatirul awwalin. Asatirul awwalin. Ini dongeng-dongeng kuno. Kemudian dan ayat berikutnya maka jangan diangkat ini. Jadi direndahkan. Ini adalah merupakan hukumannya. Ini terkait dengan masalah bagaimana dosanya. Kemudian juga artinya lahan-lahan yang jadi ini pun juga akan bisa menyebabkan seseorang itu berdosanya. Maka sebagaimana dikatakan bahwa kam min qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuh, ya. Betapa banyak pembaca Al-Quran dan Al-Quran itu melaknatinya, ya. Artinya manakala, dan inilah yang nasallallahu salam al-afiyah kita khawatirkan, ya. Karena Al-Quran ini sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yang juga dengan Al-Quran itu, dan juga Rasulullah mengatakan Al-Quran hujjatun laka aw 'alaika, dan Al-Quran itu adalah yang akan membela kepadamu atau yang akan menghujat kepadamu, ya. Maka Al-Quran itu akan memuliakan kepada kita atau menghinakan kepada kita. Ini juga dari awal dari bacaannya, ya, tadabbur, dan ini insyaallah akan dengan niat yang ikhlas insyaallah Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi." Ya. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang pada yaumil qiyamah nanti memberikan syafaat bagi orang yang perhatian dengannya. Ya. Baik membacanya dan juga keutamaan orang yang membaca. Iqra' wartaqi warattil kama kunta turattil. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan bagi yang membaca Al-Quran. Dan sekali lagi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga dalam rangka untuk kita menjaga agar lisan kita itu khususnya dalam kitab Allah ini terjaga dari berbuat kesalahan. Dan yang dikatakan oleh siapa? Ibnu Jazari rahimahullah taala, "Man lam yujawwidil Qur'ana athimu." Siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran adalah athim. Kenapa? Kemudian beliau memberikan alasan, "Li'annahu bihil ilahu anjala wa hakadha minhu ilaina wasala." Karena demikianlah Al-Quran itu turun itu dengan tajwid, yakni mujawwadan murattala. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Demikian pula Al-Quran itu sampai kepada kita pun juga mujawwadan murattala, dengan tajwid dan juga dengan tartil. Ini Al-Quran. Dan dalam bait ini Ibnu Jazari menjelaskan kepada kita sebab-sebab yang mengharuskan kita untuk kita belajar tajwid Al-Quran ini. Yani di mana sampai kepada kita itu adalah secara mutawatir, ya. At-tawatur ini. Karena Al-Quran dari masa ke masa, itu dari generasi kepada generasi sampai kepada kita juga dengan mutawatir. Dari malaikat Jibril kepada Rasulullah, para sahabat dan seterusnya, sampai kepada kita dalam keadaan mutawatir, terus terjaga. Ini yang beliau jelaskan untuk kita belajar. Kemudian beliau katakan juga ini sebab yang kedua, wa huwa aidan hilyatu tilawati wa zinatul ada'i wal qira'ati. Dan tajwid ini juga
hilyatut tilawah, merupakan hiasan dalam bacaan. Wa zinatul ada, dan juga zinah dalam ada, dan juga dalam qiraah. Ini merupakan sebab yang lebih jelas lagi dari apa yang sudah dijelaskan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala, bahwasanya tajwid ini adalah keindahan, keindahan dalam bacaan. Akan menambah keindahan dengan tajwid, itu akan menambah keindahan dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dalam fi ahsanis surah, dengan bahasa yang paling fasih dan juga dengan ada yang paling baik. Ini tajwid. Kemudian beliau menjelaskan tentang definisi tajwid. Apa itu? Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha. Tajwid ini adalah i'ta'ul hurufi haqqaha, memberikan huruf dengan hak-haknya dari sifatnya dan mustahaqqatnya. Dan ini beliau mendefinisikan secara istilah dari tajwid dengan ringkasnya, dan sudah kita bahas tentang definisinya ini ya. Min sifatin laha mustahaqqat, dan mustahaqqat daripada huruf ini terkait dengan banyak hal dari ahkamul huruf ya. Dari ahkamul huruf. Qala wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafzu fi nadhirihi kamithlihi. Wa raddu kulli wahidin li aslihi. Kemudian beliau menambahkan dari definisi ini. Wa raddu kulli wahidin li aslihi, mengembalikan masing-masing huruf ini kepada makhraj aslinya. Ini wa raddu kulli wahidin li aslihi, mengembalikan masing-masing dari huruf itu kepada makhrajnya yang sudah kita bahas dari 17 makhraj. Ya. Ini. Wal lafzu fi nadhirihi kamithlihi. Ini wal lafzu fi nadhirihi kamithlihi, dan melafazkan fi nadhirihi pada huruf-huruf yang setingkat ini ketika diulang-ulang, ini membaca mengucapkan nadhiril harf ketika diulang-ulang adalah seperti membaca di awal bacaannya. Artinya di sini sekali lagi juga dibutuhkan kepada latihan bahwa membaca melafazkan huruf-huruf hijaiyah ini ketika diulang-ulang dari awal, diulang pun juga tetap sama. Dan juga membaca melafazkan huruf-huruf hijaiyah ini baik dalam kondisi infirad, munfaridah, berdiri sendiri, atau juga halat tarkib pun juga sama. Ya. Dalam ketika dalam susunan, ketika dalam sendiri pun juga tetap dengan sifat-sifat atau dengan makhraj yang sama, dan juga tetap dengan karena kadang-kadang ketika kita melafazkan satu persatu bisa, tapi ketika bergabung dalam satu kalimat ini kemudian kadang terpengaruh dengan huruf-huruf yang lainnya. Maka ini tidak demikian. Jadi sama. Maka di sini karena itu kemudian beliau menjelaskan mukammilan min ghairi ma takallufi, yang sempurna. Mukammilan. Jadi ketika membaca dengan sempurna, yang sempurna itu yang bagaimana? Min ghairi ma takallufi, tidak takalluf. Tidak dibuat-buat. Ya. Tadinya lepas gitu. Dalam membaca itu lepas. Tidak takalluf, tidak diberat-beratkan. Bil lutfi fil nutqi bila ta'assufi. Bil lutfi, dengan lembut dalam mengucapkannya, bil nutqi bila ta'assufinya, tanpa memberatkannya. Maka ini beliau menjelaskan bahwasanya tidak perlu untuk kemudian kita takalluf. Dan bagaimana tidak takallufnya? Manakala kita membiasakannya dengan latihan dan latihan. Manakala kita yang namanya bacaan melafazkan huruf-huruf hijaiyah dengan sempurna, ini yang tidak takalluf. Tidak kemudian terpengaruh dengan not atau nada atau suaranya, tidak juga dengan taklid kepada seorang qari misalkan. Ini
juga karena terkadang karena taklid kepada suaranya seorang qari ini kemudian akan kemudian dan itu akan kentara sekali ya. Ini kecuali orang yang memang piawai ya, dalam babnya ini yang meniru siapa saja mampu ini. Nah ini kadang-kadang ini memang punya kelebihan ya. Ada punya kelebihan dengan suara yang lepas, meniru siapa saja juga mahir ini. Tapi seperti ini juga kurang baik ya. Kurang baik karena kadar bacaan seseorang itu akan beda ya. Dan juga demikian pula juga dari sisi panjang dan pendeknya bacaan. Maka kalau kemudian dalam satu bacaan ya hendaknya dalam dengan satu bacaan jangan kemudian sekali dirubah-rubah kan satu ayat ini dengan nada ini kemudian berikutnya yang akan menjadikan kadar daripada bacaan itu sendiri akan berbeda. Apalagi juga madnya kadang kemudian ditambah-tambah dengan tamtid ini. Yang tamtid itu mental-mental suaranya ya. Dibacakan ada tar'id ya. Ini termasuk di antara min bid'ah qiraat. Di antara bid'ah-bid'ahnya qiraat ya adalah tar'id ya. Jadi tar'id atau tatrib juga ya. Tatrib ini seperti tarab ya. Seperti lagu-lagu itu ya. Artinya di sini adalah yang dimaksud tatrib adalah mengikuti qawaid musiqiyah ya. Kaidah-kaidah maqamat ini ya. Maka ini yang termasuk min bid'ah al-qiraat ya. Itu dibahas termasuk juga profesor dari Riyadh yang sudah datang ke sini pun juga mengatakan seperti itu dalam risalahnya beliau ya. Dan hampir kebanyakan mengatakan seperti itu. Dijelaskan dalam saya dapatkan dalam syarah Jazriyah juga yang mu'asir dan itu pun juga disebutkan di antaranya itu ya. Jadi maqamat seperti yang sudah kita singgung bagus memang kalau untuk membaguskan suara, tapi kemudian kalau kita baca Al-Qur'an terkait dengan maqamat itu ini yang tidak benar ya. Apalagi kemudian dengan kadar-kadar naik turunnya tidak kepada ma'ani, tapi naik turunnya suara itu kepada maqamatnya itu. Kalau suara bayati rendah ya. Nah, kemudian naik mulai rash, nahawan, jiharka mulai naik terus ya. Nah, kemudian turun lagi ya. Ini disebutkan termasuk dari min bid'ah qiraat ya. Maka tidak bolehnya kita takalluf. Dan ini tidak takalluf, ini tentunya dengan latihan ya. Dengan latihan maka akan lepas suara kita ya. Akan lepas. Kalau kau kemudian awalnya taklid bolehlah, tapi taklid ada yang mumpuni ya. Taklid ada yang memang mumpuni. Nah kebanyakan kita biasanya tertipu dengan suara saja ya. Dengan suara saja, suaranya bagus, masya Allah ya. Tapi kemudian tidak dibarengi dengan, dan ini banyak ikhwan seperti itu ya. Kadang-kadang saya sendiri subhanallah ya, seorang dai yang dia bacanya taklid kepada Misyairul Qasidin misalkan ya, satu contoh. Dan misalnya yang namanya bacaan imam, ini kan imam. Ini beda ketika dia menjadi imam dan ketika membaca di hadapan qari'nya, di hadapan seorang muqri' misalkan. Ini akan beda. Memang dari khususnya sekarang banyak masyhur ya, banyak menyebar adalah dari Misyairul Qasidin memang bagus, suaranya masya Allah ya. Dan bacanya juga masya Allah pada yang mujawwadan, yang mujawwad tadi. Tapi kalau yang ketika menjadi imam ini sudah ya ubahnya seperti seorang munsyid ya. Ini seorang munsyid. Dan pernah ada seorang di sini di Indonesia ini yang menjadi termasuk dia juga sering mengikuti event internasional dan orang-orang yang paling depan di Indonesia ini dalam masalah qiraat dan saya mungkin baru mendengar 1-2 kali mungkin tentang Syekh Rasyid. Ketika dia ceramah syahadat mengatakan memuji kepada Syekh Rasyid, bagus ini.
Nah, kemudian selesai itu saya singgah. Nah, kemudian mengatakan, iya saya memang belum itu semuanya. Nah, kemudian beliau pun juga merujuk. Padahal ini orang yang memang ahlinya. Jadi mendengar sepintas saja. Mendengar sepintas saja. Bukan berarti ini tidak boleh, tidak. Tapi melihat kepada yang mujawwad. Kalau kemudian itu adalah dalam kondisi jadi imam, ini akan beda. Nah, terkadang taklid pada imam ini juga waqaf tidaknya karena juga kurang pas. Ini. Berbeda ketika, maka dalam hal ini banyak dari para masyayikh yang kalau kemudian mau merujuk kepada ini adalah dari pada mushaf murattal, ya. Ini merujuk kepada terbitannya Mujamma' Malik Fahad, ya. Dari terbitan percetakan Al-Quran itu. Maka ini standar semua. Dari Syekh Ibrahim Al-Lahdhar yang merupakan Syekhul Qurra'nya Madinah, Syekh Ali Khudaifi, Syekh Muhammad Ayyub, ini ya. Ini yang terbitan sana. Kalau terbitan dari tasjilat ini lain lagi, akan beda lagi, ya. Ini yang terbitan dari Mujamma' ini yang memang standar. Karena ketika membaca itu standar sudah. Jadi yang dibuat dalam Mujamma' Malik Fahad ini semuanya standar, ya. Baik tulisan atau juga bacaan, ya. Rasam ini pun juga ada sanadnya, ya. Jadi penulisan yang ada dari percetakan dari Madinah itu, Quran dari Madinah ini enggak sembarangan, ya. Jadi semuanya adalah standar. Juga mushaf murattalnya pun juga standar. Itu yang karena membacanya di hadapan para qurra semuanya, ya. Di hadapan para muqri, orang-orang besar semuanya. Jadi bukan ketika sebagai imam. Dan juga intonasi dan adabnya ini juga bagus, ya. Ini mereka, ya. Kemudian kalau dari Mesir ini Mahmud Al-Husari, ya. Yang jadi standar adalah Mahmud Al-Husari, ya. Rahimahullah, Allah yarhamuh, sudah meninggal orangnya. Maka kalau tak kemudian untuk taklid, maka ya taklid yang kepada yang mapan lah, ya. Dan sekali lagi suara ini jangan sampai kemudian karena suara kemudian yaitu mengikuti kepada nada-nada itu yang kemudian mempengaruhi kepada rusaknya dalam adabnya. Maka beliau katakan kali kepada masalah ini mukammilan min ghairi ma takallufi, jangan takalluf. Jangan takalluf. Ya, sesuai dengan kemampuan. Mukammilan min ghairi ma takallufi bil lutfi fil nutqi, dengan lembut dalam mengucapkannya. Meskipun awalnya memang ya terbata-bata mungkin karena lidah kita yang berbeda, awalnya seperti itu. Berat memang. Tapi lama-lama akan menjadi biasa ini. Setelah terpaksa kemudian jadi biasa insyaallah taala ini. Bil lutfi fil nutqi bila ta'assufi. Bagaimana bisa sempurna ini? Beliau katakan walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatu mri'in bi faqihi. Ini juga menjadikan kita itu tidak putus asa ini. Ya, beliau memberikan targhib kepada kita bahwa laisa baina tajwid wa baina idamihi, tidak ada antara tajwid dengan tidak dengan tajwid ini kecuali hanya sekedar riyadhah, ya. Kita latihan. Kalau kita mau latihan, insyaallah itu riyadhatu mri'in bi faqihi, riyadhah. Yani mudawamah. Yani terus-menerus mumarasah, membiasakan lidah kita, ya. Yang dengan mengulang-ulang ini pada mulut kita. Yang tadinya mengucapkan misalkan huruf dal berat banget, ya, terus latihan dan latihan. Da, ad, wad juga demikian. Yang huruf-huruf yang sulit ini butuh kepada latihan, ya. Saya pun dulu juga sempat dibilang gini, pengalaman ini ketika awal talaqi kepada Syekh membaca surat Fatihah. Ya, kita kan waktu itu juga tidak ngerti harus mimik apa dan seterusnya, kan juga masih monyong-monyong dan
seperti itu. Maka di Masjid Nabawi itu kan tempat mushafnya itu kan bisa untuk bercermin ya. Ini dari bahan yang bagus gitu ya. Maka sebelum setoran lihat mimiknya dulu. Ya, hanya ya belajar sendiri di tahu. Ada orang lewat dari belakang saya, Saudi ini ya. Asbik. Kurang ajar ini. Yes. Seperti itu pengalaman ya, sampai dibilang orang gila nih ya. Ya pengalaman seperti ini karena bagaimana untuk bisa cepat lulus dalam Fatihah ini ya. Dikawal pokoknya itu kan pokoknya Fatihah dulu supaya jangan lama-lama. Ya, butuh pada latihan. Ya. Maka kalau kemudian mau latihan itu tentunya lihat mimiknya itu ketika membaca kita di hadapan cermin ya, baru ngerti mulut kita mengerikan atau tidak ya. Itu akan terlihat mimik kita mengerikan atau tidak ini manakala kita membaca di hadapan cermin akan terlihat ya. Dan ini masih takalluf atau tidak, ini juga akan terlihat ketika kita membaca di depan cermin ya. Maka akan sempurna itu sekali lagi dengan latihan. Wali sabaina wa baina tarki illa riyadhu kumri'in bi fakkihi. Manakala latihan muarasa membiasakan dengan mulut kita. Maka semuanya itu adalah kembalinya kepada kepada bagaimana kita membiasakannya ya. Yang awalnya memang yang insyaallah dengan seperti itu akan ada tarqiyat, ada peningkatan ya. Akan ada peningkatan dengan sedikit demi sedikit insyaallah akan ada peningkatan ya. Dan tidak perlu untuk kemudian kita putus asa atau kemudian rendah diri, tidak perlu. Namanya belajar Al-Qur'an tidak ada istilahnya yang namanya malu atau juga khususnya belajar agama ini tidak perlu untuk kemudian kita malu. Yang tua atau yang muda juga ini juga tidak perlu. Dulu juga kita juga biasa ya. Subhanallah, dengan itu kemudian jadi semangat bagi kita seorang kakek-kakek yang dia juga tasmi kepada sebelum setoran itu tasmi kepada anak umur 12 tahun. Dia hafid sudah ya. Umur 12 tahun dan itu biasa. Saya sama dia pun juga biasa, anak kecil ini ya. Sebelum tasmi ke syekh ini biasa. Itu juga tidak ada kemudian kita sungkan atau malu atau merasa lebih meskipun itu anak-anak. Ini tidak perlu seperti itu. Karena ilmu itu tidak pandang umur ya. Siapapun itu yang memang dia ahlinya adalah berat untuk kita memuliakannya ya. Meskipun itu adalah anak-anak. Dan ini kita lihat, saya sendiri merasakan kali ya. Ketika duduk di majelis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Masya Allah ya. Kita lihat banyak orang kan banyak sekali. Tiap sore itu kita duduk ya antara maghrib dan isya. Ya kita lihat biasa aja gitu. Ada seorang yang itu biasa duduknya di sebelah saya, jenggotnya itu sampai pusarnya. Tiap sore itu. Karena ketika meninggalnya Syekh Hamad Al-Ansari rahimahullah taala, juga ikut menyolatkan, kemudian juga ikut ke sana juga ikut menghadiri jenazahnya, dan kebetulan saya berusaha untuk di depan terus. Itu dengan yang mengangkat itu adalah Syekh Ayub ya. Yang mengangkat jenazahnya ke lahat adalah Syekh Ayub sama Syekh Abdul Bari anaknya. Sama singa persis ini. Dan ini orang yang biasa duduk tiap sore bareng ini, subhanallah, saya baru kaget itu. Dengan pakaian dinasnya yang asli ini. Ini seorang jenderal. Seorang jenderal bintang, subhanallah, pakai lengkap. Subhanallah, ini orang kayak gini. Ya subhanallah, ini orang seperti itu saja. Jadi tidak ada tidak merasa canggung dengan, padahal punya dari sisi makanan dan kedudukannya luar biasa. Ya. Maka inilah ilmu. Ya. Dan yang seperti itu menjadikan kita subhanallah orang mestinya kita muliakan pada ilmu seperti itu. Ya. Menjadikan kita tawadhu dan masya Allah
orang-orang seperti itu. Dan insya Allah manakala kita perhatian dengan ilmu, Allah yang akan memuliakan pada kita. Dan banyak pengalaman ya dari yang seperti ini, betapa Allah Subhanahu wa taala akan banyak mudah kepada kita manakala kita masuk sungguh-sungguh. Apalagi ini adalah terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam kita mengkaji ini insyaallah akan banyak kemudahan ya. Akan banyak kemudahan manakala kita memang sungguh-sungguh. Dan Al-Qur'an ini walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk zikr, untuk diingat, untuk dihafal juga mudah. Fahal min mudzakir. Nah, ini dan Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang itu ya, dalam ayatnya. Maka ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya untuk kita perhatian dengan masalah ini. Sebenarnya kepada kitab Allah Subhanahu wa taala ini kita lebih perhatian. Dan yang seperti itu banyak ya pengalaman-pengalaman yang menjadikan kita itu subhanallah, ini betapa mereka-mereka yang seperti itu pun juga sangat memuliakan dengan ilmu. Tidak ada istilah mulia canggung atau kemudian minder ya, atau kemudian merasakan jatuhnya harga diri kita, atau tidak ada istilah seperti itu. Namanya ilmu, insyaallah itu yang akan memuliakan pada kita. Ini insyaallah Allah yang akan memuliakan pada kita. Banyak pengalaman. Saya pernah juga ketika ke Riyadh, pertama kali ke Riyadh, nggak pernah tahu namanya Riyadh. Turun dari bis pakai Sabko, kemudian naik angkot yang 2 real, jauh dekat itu. Dan belum tahu gitu ya, jalan. Juga naik angkot, terus kebetulan sebelah sopir itu kosong, dulu sebelah sopir. Saya ngomong, Syekh pernah nanti antarkan di alamat ini, saya baru. Maka di Riyadh belum tahu Riyadh. Nah kemudian sopir ini nanya, dari Madinah ya? Iya, Jamiah Islamiyah ya? Iya. Terus mobil itu dihentikan, penumpangnya diminta turun. Dikatakan kata dia, maaf semuanya turun di sini, saya ada tamu, mau antar tamu dulu ini. Gak pernah kenal saya, gak pernah. Saya ya Allah, ini ada manusia kayak gini sekarang ini, subhanallah. Masih ada kayak mimpi saja itu. Gitu. Diantar sampai tempat, penumpangnya diturunkan semuanya. Ini banyak orang-orang yang supir padahal ini ya. Seorang supir ini, subhanallah. Maka khonafidin rahimani wa rahimakumullah, ini ilmu ya. Insyaallah manakala kita perhatian dengan ilmu Allah, Allah yang akan memudahkan, berikan banyak kemudahan pada kita. Ya. Baik. Ini selesai dari bab tajwid ya. Alhamdulillah dari sini kita insyaallah akan banyak memahami dengan apa itu namanya tajwid dan seberapa pentingnya masalah tajwid ini, dan menjadikan perhatian kita itu lebih. Kemudian kita lanjutkan pada bab berikutnya, bab tafkhim dan tarqiq. Mulai menuju dari rahimahullah taala setelah menjelaskan 2 masalah pokok ya, dari makharij dan sifat. Kemudian beliau memulai dengan beberapa tambihat, hal-hal yang mesti diperhatikan dalam bacaan-bacaan kita. Dan ini yang sering terjadi terjadi lahan yang khafi di sini ya. Meskipun di sini khafi, tapi ini adalah lahan, satu kesalahan. Adalah tafkhim dan tarqiq. Yang sudah kita bahas, tafkhim ini terlahir dari sifat yang musta'liyah, ya. Huruf-huruf isti'la. Ini dan juga pada beberapa huruf meraq pada lam dan ra di beberapa bagian, beberapa tempat ya. Kemudian tarqiq ini adalah huruf-huruf yang terlahir dari huruf yang mustafilah, huruf-huruf yang istifal, selain dari yang 7 huruf tadi, khussa, dhad, rim, qid. Selain itu, maka terlahir dari huruf yang mustafilah ini adalah huruf yang melahirkan muraqqaqah, dibaca tarqiq. Maka dari sisi definisinya namanya tafkhim. Yang pertama, tafkhim itu adalah menggemukkan atau ta'zim ya. Jadi dari
fakhama, ya, artinya adalah membesarkan atau mengagungkan. Yang dimaksudkan dengan tafkhim di sini adalah ta'zimul harf, membesarkan huruf. Bijadihi fil makhraji saminan wa fi sifati qawiyyan. Dalam makhrajnya itu sempurna, gemuk, ya, pas, ya. Lebih sempurna, menyeluruh. Kemudian dalam sifatnya ini pun juga kuat. Sifatnya adalah kuat, dan memang huruf-huruf tafkhim ini adalah sifatnya kuat semua. Memiliki sifat-sifat yang kuat. Sementara tarqiq kebalikannya. Kebalikan daripada tafkhim. Yani menguruskan huruf. Jadi menjadikan huruf itu kurus atau lembutlah, ya, dibaca tipis. Di mana makhrajnya itu tipis, kemudian sifatnya lemah, ya. Dan sifatnya adalah lemah. Ini yang terlahir dari huruf-huruf musta'liyah dan mustafilah, ya. Huruf istifal melahirkan huruf-huruf yang muraqqaqah, dan musta'liyah melahirkan huruf-huruf yang mufakhamah. Kemudian beliau mengatakan qala wa raqqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhim lafzil alif. Ya. Wa raqqiqan, dan tarqikanlah mustafilan pada huruf-huruf yang istifal selain 7 tadi, dari huruf-huruf yang mustafilah selain kha, sad, wad, ghain, ba, ghaf dan wa, ya. Selain huruf khussa, wa, tin, qil, ya. Selain itu maka dibaca tarqiq. Wa hadiran, dan hati-hatilah tafkhim lafzil alif, dari mentafkhim, membaca tebal pada alif, ya, atau hamzah, lafzil alif. Ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai Ibnu Jazari rahimahullahu taala dalam bait-bait ini menjelaskan kepada kita perkara-perkara yang penting yang terkait dengan tashihut tilawah, ya. Ini untuk meluruskan bacaan dan juga tajwidul qiraah, ya. Meluruskan bacaan dan juga membaguskan bacaan. Yang seorang qari hendaknya memahami yang seperti ini. Ini di mana di antara kalian adalah dari huruf-huruf mustafilah. Nah, selain yang 7 itu semuanya adalah dibaca tartib, kecuali pada lam dan ra di beberapa tempat. Nanti ada bab sendiri. Ini ahkamul lam dan ra, ya. Pada beberapa keadaan. Kemudian dia mengatakan wahadhiran tafkhim lafzil alif, dan hati-hati dari mentafkhim, menebalkan alif. Alif ini adalah huruf mustafilah, ya. Huruf mustafilah adalah muraqqaqah, maka jangan sampai kemudian dibaca tafkhim. Bagaimana tafkhimnya? Nah, ini beliau akan singgung kepada kita. Dan alif ini adalah huruf hawa. Alif dalam masalah ini adalah huruf mad, ya. Huruf hawaiyah, huruf jawfiyah, yang tidak disifati dengan tarqiq wala tafkhim, kecuali mengikuti kepada huruf yang sebelumnya. Mengikuti kepada huruf sebelumnya. Jika hurufnya mufakham, maka ini juga ditafkhim. Jika sebelumnya muraqqaq, maka juga ditarqiq. Dan ini menyelisih kepada yang mengatakan bahasanya selamanya ditarqiq, ini tidak. Huruf mad tidak disifati dengan tarqiq wala tafkhim, tapi mengikuti kepada huruf yang sebelumnya. Karena huruf mad ini tidak muncul kecuali nempel pada harokat, ya. Dan harokat ini pada huruf yang sebelumnya.
Ini satu persatu beliau menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan. Wa hadiran tafkhim lafzil alif. Alif pada mad ini juga perlu diperhatikan, ya. Maka tafkhimnya ini karena apa? Kalau kemudian dibaca tafkhim pada yang seharusnya dibaca tarqiq, ini khususnya di mad ini akan terjadi imalah, ya. Terjadi imalah, ya. Jadi kemarin sudah kita singgung, tadi sudah kita singgung, imalah ini merupakan sifat yang condong, kan, muyul anis shawab, ya. Nah, sekali lagi ini akan kalau kemudian tidak pas dalam mengucapkannya akan terjadi imalah, ya. Khususnya pada akhir kalimat, ya, pada mad yang arid lis sukun, ini sering, ya. Maka perlu diperhatikan itu, ya. Kemudian ini yang pertama beliau tambih, ya, pada alif maddiyah. Jangan sampai dibaca tarqiq pada yang bukan muraqqaq. Ini, ya. Jangan juga sampai dibaca tafkhim, ya, pada yang kebanyakan memang adalah dibaca tarqiq, karena kebanyakan huruf itu adalah dari huruf-huruf yang muraqqaqah, yang dibaca dari mustafilah. Kemudian yang berikutnya hamzah, ya. Ka hamzi alhamdu a'udhu ihdina Allahu thumma lam lillahi lana. Allahu thumma lam lillahi lana. Ka hamzi, sekarang juga setelah yang pertama adalah alif maddiyah, jangan dibaca tafkhim. Yang kedua hamzah, ya. Ini beliau ingatkan. Hamzah pada apa? Pada beliau contohkan di sini adalah alhamdu, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Ya. Nah, kemarin sudah kita praktekkan hamzah, ya. A, I, U, ya. Alhamdu. Bagaimana tafkhimnya? Lihat yang kalau tafkhimnya hamzah di sini akan condong kepada imalah. A, tidak a tapi a, ya. Alhamdu. Ini kadang-kadang asal mulutnya terbuka itu, ya. Maka di sini a, ya. A bukan o, ya. Ya, perhatikan. A, I, U. Maka terbukanya mulutnya juga memiliki pengaruh, ya. A, I, U, ya. Alhamdulillah. A, nah, sudah beda ini. Maka ini tafkhim sudah. Alhamdulillah. A, ya. Ini pada hamzah pada alhamdu, ya. Kemudian juga a'udhu, lafaz yang kedua, ya. Juga sama. A'udhu, ya. A, I, U. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim, ya. Qul a'udhu, ya. Bagaimana tafkhimnya? Sama seperti pada alhamdu. Qul a, jadi a, ya. Jadi a. Apalagi kalau di awal disini a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya. Ini sudah lahan di sini, ya. Karena di sini ada imalah, ya. Tidak lagi dengan nutuk yang pas. Alhamdulillah, a'udzu, ya. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Qul a, ya. Perhatikan, ya. Maka yang kemarin kita praktekkan ini di sini mulai diingatkan yang butuh pada kejelian. A'udzu pada lafaz yang kedua. Ihdina juga, ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Pada lafaz ihdina. Tapi pada lafaz ihdina ini tidak begitu kentara, ya.
Hanya biasanya pada haknya yang berlebihan. Adapun pada hamzahnya ini tidak terlalu seperti pada alhamdu dan a'udzu. Ihdinas, maka i juga a, i, u, ya, dengan sifat jahar dan sifat syiddahnya, ya. Ini tekan. Sifat jaharnya pada alif, pada hamzah ini memiliki sifat jahar dan sifat syiddahnya. Maka berikan sesuai dengan sifatnya. A, i, u. Ya. Jangan a, i, ini syiddahnya kurang. Ya. A, i, alhamdu, a'udzu, a'udzu. Ada tekanan. A, jahar, ya. Dan syiddah bergabung antara dua sifat ini, sifat yang kuat pada hamzah dengan sifat syiddahnya. Namun sekali lagi ini meskipun memiliki sifat syiddah dan jahar, hamzah ini adalah huruf mustafilah, huruf istifal yang tetap harus dibaca dengan tarqiq. Jangan karena ini kemudian muyul, ya, sampai kemudian dibaca tafkhim pada tiga lafaz ihdin jadi ihdinas siratal mustaqim ya. Ini kadang kurang diperhatikan, ya. Ihdinas siratal mustaqim a i u, ya. Maka ingat ketika kita melafazkan secara fardiyah, secara sendiri-sendiri, munhalat munfarida, ketika berdiri sendiri, maka ketika bergabung pun juga itu kita praktekannya. Alhamdu, a'udzu, dan ihdina. Ini tiga lafaz. Kemudian yang keempatnya, lafaz yang keempat Allahu, ya. Ini paling sering karena apa? Di depannya adalah lafzul jalalah Allah yang dibaca tafkhim, ya. Ini paling sering, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu a i u, ya. Jangan a, Allahu, ini sudah tafkhimnya. Allahu la ilaha illa huwa, ya. A tetap a, ya. Dibaca dengan tarqiq. Lafzul jalalah tafkhim. Allahu bukan Allahu, ya. Nah, seperti di awal surat Al-Imran, ya. Yang di sini ada beberapa qiraat, ya, dengan wasal dan juga dengan mad atau dengan qasr, ya, atau dengan waqaf, ya. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini yang pertama, Allahu. Kemudian yang kedua dengan wasal. Alif lam mim. Mim Allahu. Perhatikan sini, ya. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya. Maka maknya pun juga kalau kemudian mau diwasalkan, jangan alif lam mim. Ma juga bisa keseret kepada lamnya. Mallahu, ya. Ya kan? Ini. Karena depannya adalah huruf mufakhamah. Lam yang dibaca tafkhim. Bisa dengan ini dengan mad atau dengan qasar, wasal dan qasar. Alif lam mim Allah, ya. Mim Allah, ya. Dengan qasar. Ini pada awal surat Ali Imran. Syahidnya di sini adalah pada hamzah, ya. Di awal kalimat Allahu, ya. Ini lafaz yang keempat. Alhamdu, a'udzu, ihdina, dan Allahu. Ini hamzah, ya. Pada yang pertama atau yang kedua yang di
ingatkan Ibnu Jazari. Yang pertama adalah mad alif maddiyah, yang kedua adalah hamzah pada 4 lafaz ini. Dari alhamdu, a'udzu, ihdina dan Allahu. Kemudian selanjutnya summa lam lillahi lana. Kemudian lam. Maka pada khususnya pada huruf-huruf yang sekali lagi dengan huruf-huruf yang mustafilah ini bertemu dengan huruf-huruf musta'liyah atau huruf-huruf yang mufakhamah, ini sekali lagi perlu ekstra hati-hati ya. Jangan asal sard saja, asal jalan begitu saja, tapi harus ekstra hati-hati. Ketika huruf-huruf mustafilah ini bertemu dengan huruf-huruf yang mufakhamah ya, yang dibaca tafkhim, baik itu dari huruf musta'liyah atau dari lam ataupun juga ra ya, pada beberapa keadaan. Maka ini penting untuk diperhatikan. Baik. Ini yang kedua setelah alif, kemudian hamzah. Dan yang ketiganya adalah lam ya. Yang ketiganya adalah lam. Kita bahas nanti ya bismillah ya. Barangkali yang dulu ya. Untuk lamnya yang ketiga berikutnya insyaallah taala ya. Barangkali ini dulu. Nah, sudah hampir 9 ya. Kita cukupkan dulu, insyaallah kita lanjutkan nanti pada al-maghrib ya. Bismillah taala. Wallahu taala alam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Jazakumullahu khairan wa husnul istimah.